Baiklah kawan, kali ini kita akan membahas cara membuat peta kelas lereng. Langsung saja kita buka Arduino. Oke, sudah terbuka. Langsung saja kita pada layer, klik kanan, add data, masukkan data DEM berupa DTM yang telah kita buat menggunakan PCI Geomatic juga. Kemudian kita buat SAP2 polygon yang nantinya digunakan untuk memotong agar lebih rapi. Kita digitasi, di drawing, compatibility issue. Selanjutnya ketikkan saja mask, yaitu extract by mask by spatial analysis tool, atau kalian juga bisa gunakan art toolbox. Input rasternya yaitu DTM, kemudian input raster or feature mask data berupa slope sebagai pemotongnya. Output raster tidak usah diubah karena terkadang sering error jika kita ubah namanya. Langsung kita oke. Oke, ekstrak berhasil. Kemudian untuk mempermudah melihat layer, kita hapus DTM dari layer dan slope AR. Oke, seperti ini hasilnya. Kemudian kita harus pastikan telah memiliki sistem koordinat yang jelas. Langkah selanjutnya adalah kita membuat sistem koordinatnya sesuai, yaitu ketik saja project, kemudian pilih project raster pada data management tool, input raster yaitu ekstraktif. Ini tidak perlu diubah agar tidak error. Output koordinat yaitu WGS 1984 UTM zone 49S karena Yogyakarta berada di UTM 49S. Langsung saja oke. Ya, langkah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat slope. Kita buka source, kita ketikkan slope, 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 kemudian kita pilih slope pada slope 3D analysis tool. Input raster kita pilih ekstraktif ini yang telah kita ubah sistem koordinatnya tadi. Outputnya biarkan saja degree. Langsung saja kita oke. Hasilnya akan seperti ini, namun ini belum dikelas-kelaskan. Untuk mengkelaskannya kita buka search lagi, kita ketik reclass, pilih reclassify 3D analysis tool. Pada input raster pilih slope as value, kemudian klik classify. Pada kelas pilih 5 sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian di Indonesia, metode ubah manual, kemudian klik persen. Kita ketik pertama 8, 215, 325, 445. Ya, begini. Kemudian kita enter. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita oke kan. Slope ini masih berupa raster, harus kita ubah ke polygon dengan conversion. Klik saja pada search yaitu raster to polygon. Raster to polygon pada conversion ini. Pada input raster pilih reclass. Ini kita okekan saja. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lihat ada open attribute tabel. Nah, seperti ini. Kita tambah tabelnya, add field, tipenya teks, kita tambah lagi add field, tipenya adalah teks. Oke. Kemudian kita langsung saja olah dengan cara
saya besarkan agar kelihatan. Kita start editing dulu. Pada menu editor, start editing, kemudian continue. Kemudian pada kemiringan, kita mengacu pada grid code. Di sini ada banyak grid code, yaitu 1 sampai 5 sesuai dengan penjelasan masing-masing. Grid code ini sebagai acuan kita untuk mengotomatisasi. Pada kemiringan, kita klik select by attribute. Kemudian kita klik 2 kali pada grid code. Kita beri ketik sama dengan 1. Kita klik apply. Nah, jika kita sudah klik apply, maka semua yang grid code-nya 1 akan hidup seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, pada keterangan kita klik kanan, field calculator, kemudian pada kemiringan kita klik kanan, field calculator, ketik. Pada grid code 1 adalah rentang antara 0 sampai 8%. Kemudian kita klik kanan pada kolom keterangan, grid code 1 yaitu kemiringan 0 sampai 8%, yaitu pada keterangan artinya data. Kemudian kita lanjut pada grid code 2, apply. Nah, ini grid code 2 sudah aktif. Ada kemiringan, klik kanan, field calculator. Ada kemiringan grid code 2 yaitu 8 sampai 15%. Kemudian pada keterangan, klik kanan, field calculator. 8 sampai 15% artinya landai. Kemudian lanjut pada grid ketiga, apply. Pada kemiringan, klik kanan, field calculator. Pada grid ketiga itu rentang 15 sampai 25%. Kemudian pada keterangan kita calculator lagi, 15 sampai 25% artinya agak curang. Kemudian kita lanjut pada grid keempat, apply. Klik kanan pada kemiringan lagi, klik calculator. Kita masukkan persentase 25 sampai 45%. Oke. Pada keterangan klik kanan, klik kalkulator. 25 sampai 45% artinya curang. Kemudian kita lanjut pada grid code terakhir yaitu grid code 5, apply. Ada beberapa grid code 5. Pada kemiringan, klik kanan, field calculator. Grid code 5 yaitu lebih dari 45%. Dan keterangannya
curang. Ini oke. Kemudian semua sudah terisi di sini. Kita close, kemudian editor, save edit, stop edit. Kemudian kita atur simbologinya, ini saja. Klik kanan, properties, pada layer properties pilih simbologi, kategoris, value, pilih keterangan, kemudian add all values. Nah ini dia. Kemudian kita harus urutkan dari yang terendah hingga tertinggi, yaitu yang terendah tadi adalah datar, kita naikkan, kemudian landai, agak curam, sangat curam. Kemudian pada warna kita ubah hijau sampai merah, kita ulang sampai merah. Nah begini dia. Kemudian kita ubah lagi display. Pada transparan ini kita tambahkan saja 30%. Oke kan, langsung hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita dapat menghitung luas dengan cara layer, klik sebelumnya, klikkan dulu properties. Kita harus pastikan koordinat sistemnya. Saya gunakan WG 1984 UTM 49S sesuai pada UTM di Yogyakarta. Kemudian pada raster class tadi open attribute, tambahkan attribute luas, kemudian tipe double. Oke. Kemudian pada luas klik kanan, pilih calculate geometry, area unitnya adalah hektar. Oke. Ini dia sudah keluar. Kita close. Kemudian kita save dulu. Oke, kita lanjutkan. Kita tambahkan hasil ortomozaik kita, layer, add data. Kita buka SHP ortomozaik, Wido Martani, klik add. Nah, kemudian akan seperti ini kelihatannya. Nah, ini akan lebih informatif. Kemudian kita juga dapat menambahkan pal batas. Kemudian kita dapat menambahkan area Wido Martini yang telah kita buat SHP-nya. Add. Kita buat hollow.
Kemudian sebelum kita lanjut di proses layouting, kita ekspor dulu agar kita dapat mengolah data-datanya di sini. Ekspor data. Di sini saja, tidak apa-apa. Close. Oke, kemudian kita lanjut pada proses layouting. Kita dapat melakukan seperti kemarin, atau bisa mengcopy pada bagian itu dan kemudian disimpan. Kemudian kita buka file DBF yang tadi telah kita ekspor. Cara membukanya adalah kita membuka Excel terlebih dahulu. Kemudian kita cari klaseren yang berformat DBF seperti ini. Kemudian sudah seperti ini, Ctrl A yaitu insert pivot table, langsung pilih OK. Kemudian kita langsung pilih keterangannya saja dan luas. Kemudian close, kita pindahkan dulu, copy luas, luas, diubah. Untuk mencari presentasinya, kita menggunakan dan klik per totalnya dan kurung kali bintang 100. Kita dikasih $9, enter. Kemudian kita tarik. Untuk penulisan angka di tabel ini kita menggunakan 2 desimal. Kemudian untuk dapat menggunakannya kita harus mengkombinasi. Lalu kita samakan warna yang ada di klasifikasi dan warna
peta. Warnanya kita menyesuaikan ini di datar, hijau, tua. Kita dapat membuat diagram dengan cara log, insert, terserah kalian. Saya pilih ya, kemudian warna disesuaikan tabel. Ya, begini. Jika sudah, kita copy saja. Kita copy ke Artname. Kemudian jangan lupa memberi keterangan kepada masing-masing. Nah, kemudian tidak lupa mengatur color dan hue. Kemudian kita ekspor saja. Oke, sekian tutorial pembuatan peta.